Contoh ketiga, induksi matematis di teori bilangan. Hitunglah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2n dikurang 1. Nah, dari deret ini kita bisa lihat bahwa merupakan deret aritmetika. Deret aritmetika itu bedanya 2. Bedanya 2 karena misal kita kurangkan suku kedua dengan suku pertamanya, yaitu 3 dikurang 1, 2. Nah, untuk lebih detail perbedaan deret aritmetika dan deret geometri, nah itu silahkan dicari sendiri di internet sumber lain. Nah, kalau di sini diasumsikan sudah paham ya deret aritmetika untuk menentukan suku pertamanya adalah 1, sedangkan bedanya 2. Banyaknya suku adalah n. Oke, banyaknya suku berarti ada n bilangan di sini. Serta suku terakhirnya adalah 2n dikurang 1. Nah, suku terakhir itu yang ini, yang terakhir. Simbolnya UN. Maka jumlahan tersebut dapat dihitung dengan rumus deret aritmetika. Oke, ini memang rumus untuk jumlah deret aritmetika. Sn berarti jumlah, n-nya itu berapa suku yang dijumlahkan. Nah, rumusnya 1/2n dikali A ditambah UN. Nah, sukunya tadi tetap n dipertahankan. A-nya tadi disubstitusi di sini 1, terus A1, UN-nya yaitu 2n kurang 1 suku terakhirnya ya. Suku terakhirnya di sini 2n kurang 1, makanya di sini disubstitusi 2n dikurang 1. Nah, itu terus disederhanakan. Nah, bentuk penyederhanaannya saya tulis di sebelah kanan ya. Jadi dia Sn sama dengan 1/2n dikali A ditambah UN. Nah, UN-nya langsung diganti menjadi 2n kurang 1. Nah, kita sederhanakan menjadi, oke, A-nya tadi 1 ya, berarti ini kita sudah ganti menjadi 1. Nah, ini kan 1 dikurang 1, 0. Jadinya sisa 2n. 1/2n dikali 2n. 2n. Nah, 2 bagi 2, 1, sisa n kali n jadinya n kuadrat. Nah, di sini di bukunya langsung, tapi nanti kalau dikerja itu harus dilengkapi seperti ini. Oke, itu cara pertama. Nah, apabila kita lupa atau belum mengerti rumus deret aritmetika, ya karena kan kalau deret aritmetika itu berarti kita harus paham, hafal rumusnya. Nah, padahal kan rumusnya ini itu tidak selamanya kita bisa mengingatnya. Rentan untuk tertukar. Nah, ada cara kedua. Cara pertama tadi jika tahu rumus. Cara kedua yaitu kita menggunakan dugaan atau mencoba atau mengamati pola. Nah, polanya lihat di suku pertama. Lihat suku pertama adalah 1. 1, 1. Kita ambil suku pertama dan kedua 1, 3, terus dijumlahkan 4. Terus ambil 3 suku pertama 1, 3, 5. 1, 3, 5 diambil, terus dijumlahkan dapat 9. Terus ambil suku keempat di sini kan 7, karena bedanya 2, jadi tinggal ditambah 2, 2, 2 terus. 5 ditambah 2, 7, jadi suku keempat adalah 7. Nah, jika dijumlahkan dapat 16. Dan seterusnya. Nah, ini bisa kita amati polanya. Kita amati polanya yaitu 1, 4, 9, dan 16. Nah, 1, 4, 9, 16 ini merupakan bilangan berpangkat 2. Nah, ini makanya dia sudah tulis dan seterusnya karena sudah terlalu panjang kan jika ditulis semua. Nah, karena ini belum menyatakan bilangan berpangkat, itu bisa disimbolkan menjadi n kuadrat. Berapapun nanti n-nya. N kuadrat. Seperti misal yang ini kan, yang di awal kan ini 1, terus ini 4, 2 pangkat 2. Ini sebenarnya 1 pangkat 2. 9 ini kan 3 pangkat 2. 16 ini 4 pangkat 2. Nah, terus kita lihat hubungannya. Di sini kan suku terakhirnya adalah 1, terus di sini 1, 1. Oke, suku terakhirnya di sini 3, terus di sini yang dipangkatkan adalah 2. Terus kita lihat di sini 5, terus suku terakhirnya 5, terus yang dipangkatkan adalah 3.
Suku terakhirnya adalah 7, yang dipangkatkan adalah 4. Nah, berarti ini kan sebenarnya pangkat 2 semua ya, supaya kena dengan yang di sebelah kanan. Ini yang saya kotakkan adalah yang di sebelah kanan. Nah, sedangkan ini suku terakhirnya, tinggal kita perhatikan polanya, apa hubungan antara suku terakhir dengan yang dipangkatkan. Nah, ternyata ini tuh dikali 2, terus dikurangkan dengan 1. Coba dikali 2, 1 kali 2, 2 dikurang 1, 1. Oke. Jadi ini kali 2 dulu, baru kurang 1. 6 kurang 1, 7. 6 kurang 1, 7. Oh, wait. Salah ini ya. Sorry, salah. Kita lihat, perhatikan angka terakhirnya saja. Oke. Ini angka terakhirnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Itu berarti N-nya, N pangkat 2. Nah, itu kita mau temukan polanya apa betul 2N dikurang 1 di sini. Merupakan suku terakhir. 4 ini dikali 2 berarti 8. Ini betul dikali 2. N yang di sini itu kita kali 2. Coba. 1 kali 2 dikurang 1. 2 kurang 1, 1. 1. Terus 2 ini kali 2, terus kurang 1. Dapat 3. Kali 2, 3 kali 2, kurang 1, 5. 4 kali 2, kurang 1, 7. Oke. Nah, itu yang perlu dipahami, menemukan hubungan-hubungan antara bilangan-bilangan yang digunakan. Itu cara kedua, mengamati pola. Tapi kan di soal tidak selamanya akan mudah diamati polanya. Kalau ini tadi kebetulan saja karena bentuk pangkat. Cara ketiga, nah, menggunakan induksi matematis. Induksi matematis. Nah, kita lihat cara pertama yaitu langkah-langkahnya kita misalkan pernyataan yang diberikan itu langsung anggap sebagai yang ini, yang di awal ini anggap memang sebagai PN. Oke, saya tulis ya. Contoh 3. Itu tuh sudah sebagai PN. PN itu merupakan pernyataan PN ya. Nah, di sini menyatakan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Nah, itu kan soal dari awal ya. Hitunglah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2N kurang 1. Oke. Nah, pernyataan. Oke. Nah, maksudnya ini kita diminta hitung tadi ya. Ketika diminta hitung, itu tadi mencari pakai rumus aritmetika. Dapat N kuadrat. Menggunakan pola dapat N kuadrat juga. Nah, tapi cara yang tersebut itu kita jawaban tadi itu tinggal dia buktikan. Apakah betul, memang betul. Nah, cara membuktikannya berarti menggunakan induksi matematis. Cara induksi matematis, cara pertama itu kita misalkan, PN-nya. Tadi sudah ya. P1, kita kerja dulu P1. P1 berarti tinggal substitusi. Setiap N di sini yang saya warnai merah, N ini kita ganti menjadi 1 terlebih dahulu. Oke, kita ganti 1. Jadinya 1 ya. Ini kan maksudnya penjumlahan bilangan sampai 2N kurang 1. Tapi kalau cuma 1 ya ambil saja yang 1 sebenarnya. Tapi kalau N-nya sama dengan 1 akan ketemu memang 1 di sini. Coba kalau N-nya 2 itu nanti akan ketemu 3. Kalau N-nya 3 nanti akan ketemu 5. Oke, nah terus kita substitusi di sebelah kanan, 1 pangkat 2 itu 1 juga. Oke, berarti pernyataan pertama benar. Jelas benar. Oke, P1 aman. Kedua, kita misalkan, ini kita harus asumsikan. Nah, ada buku yang menyatakan asumsikan bahwa PK benar. Ini bisa juga dikatakan misalkan PK benar untuk setiap K elemen bilangan asli. Nah, ini harus ditulis. Kalau tidak ada ini, nilainya nanti akan berkurang. Nah, kita tulis
Jadi setiap N itu kita substitusi menjadi K, kita ganti menjadi K. Jadi kita tulis ulang. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah jadinya 2K dikurang 1. Terus suku terakhir kita pasangkan kurung. N kita ganti menjadi K, jadinya K kuadrat. Nah, ini kita itu asumsikan ini benar, berarti pernyataan ini benar ya, benar. Nah, langkah selanjutnya akan ditunjukkan atau akan dibuktikan. Itu yang kita harus tulis. Kalimat ini harus ditulis, akan ditunjukkan atau akan dibuktikan. Dibuktikan bahwa PK benar, PK tambah 1 benar. PK tadi sudah ya, kita asumsikan benar. Nah, sekarang PK tambah 1. Jadi, kita tulis dulu PK tambah 1 itu apa pernyataannya. Nah, kita kan PK sudah ada. Kita kerja, kita tulis dulu PK-nya. Terus nanti tambah 1. Nah, kita tulis dulu PK-nya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2K kurang 1. Ini PK-nya. Terus setelahnya itu kan ada K tambah 1. Satu suku setelahnya. Satu suku setelahnya. Itu caranya. K tambah 1 substitusi langsung di 2N kurang 1. Ini saya tulis di sini ya. 2N kurang 1 kan suku terakhirnya 2N kurang 1. Nah, N-nya itu kita ganti menjadi K tambah 1. Nah, ini kita ikuti polanya. Ini kan suku terakhir, UN. Nah, ini kita kali. Dapatnya 2 kali K, 2K. 2 kali 1, 2. Dikurang 1 jadinya 2K ditambah 1. Berarti suku terakhirnya adalah 2K tambah 1. Nah, ini kita kurung. Ini karena suku terakhir. Ini catatan sampingnya. Side note. Nah, terus di sebelah kanannya, ini kan baru kita mau cari pernyataannya dulu. Pernyataan PK tambah 1-nya. Nah, di sebelah kanannya yaitu N kuadrat. Nah, N-nya ini kita ganti menjadi K ditambah 1. Makanya itu kita kuadrat. Nah, pernyataan inilah yang akan dibuktikan kebenarannya. Ini ya, yang akan dibuktikan kebenarannya. Karena kita belum tahu apakah pernyataan ini tuh benar atau salah. Nah, kita menggunakan apa yang kita punya tadi, ini yang biru ini kita asumsikan betul. Makanya kita bisa pakai pernyataan itu untuk menyelesaikan masalah yang merah ini. Nah, kita kerjakan. Kita kerja dari kiri. Jadi kita cuma ambil yang kiri ini. Yang kanan ini masih dipertanyakan. Apakah nanti kita akan berakhir di sana atau tidak. Makanya yang kiri saja yang kita tulis. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2K kurang 1 ditambah 2K tambah 1. Nah, ini kita kerjakan menggunakan tadi pernyataan biru yang kita asumsikan betul. Itu pernyataannya jika 1 tambah 3 tambah 5 ujungnya nanti 2K kurang 1. Nah, ini kan sama. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2K kurang 1 itu kan sama. Sama persis kan? Nah, ini kan sama dengan K kuadrat. Ya sudah, itu kita ganti menjadi K kuadrat. Sudah selesai. Nah, sisanya ini tuh tinggal kita tulis ulang. Ditambah 2K ditambah 1. Nah, jadilah pernyataan K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Kita ini bisa faktorkan. Kita faktorkan jadinya, ini kan K kuadrat berarti K. 1 akhirnya berarti angka berapa dikali berapa dapatnya 1. Kalau dijumlahkan dapatnya yang tengah, dapatnya 2 koefisien dari K-nya. Nah, berapa dikalikan dapat 1, berapa jika dijumlahkan dapat 2, yaitu 1 kali 1, 1. Dengan angka yang sama, 1 tambah 1, 2. Ini kan satu-satu yang dipasang adalah positif. Kita kotakkan ya yang catatan samping-samping. Ini tambah 1, tambah 1. Oke, jadinya K tambah 1 kuadrat. Nah, sudah. Jadi ternyata kita hanya memakai yang di sebelah kiri. Dengan memakai yang di sebelah kiri ini kan sebelah kiri, nanti kita akan dapat ternyata sama dengan K tambah 1 kuadrat. Nah, betul. Yang tadi ini tanda tanya, ternyata betul endingnya adalah K tambah 1 kuadrat sama. Berarti kita sudah bisa mengatakan terbukti betul pernyataan ini. Karena kan tadi di sini ditulis akan ditunjukkan. Ternyata memang betul endingnya adalah K tambah 1 kuadrat. Sehingga
Kan tadi akan ditunjukkan PK tambah 1 benar. Berarti makanya kita tulis sehingga PK tambah 1 itu benar adanya. Jadi, nah kalau bekerja harus ada kata jadinya. Jadi, pernyataan awal yang tadi, PN itu benar. Tapi kalau sampai di sini kan belum lengkap. N-nya ini untuk apa-apa saja. Harus jelas. N itu untuk setiap bilangan asli N. Nah, ini boleh menulis yang seperti di buku boleh. Atau mau ditulis simpul matematika juga boleh. Nah, di sini boleh. Jadi PN benar untuk setiap N elemen bilangan asli. Oke, demikian untuk penjelasan contoh ketiga.